secara prospek bisnis sebetulnya untuk atau mungkin secara prospek EBT-nya saja ya Pak ya, kedepannya ini seperti apa? Apalagi kalau kita lihat cita-cita net zero emission ini kan bukan hanya cita-cita pemerintahan kita atau swasembada energi juga bukan hanya cita-cita dari Presiden Prabowo Subianto ya, ini cita-cita dunia untuk kita bisa net zero emission. Ya. Prospeknya EBT ini seperti apa sih Pak untuk saat ini? Iya, saya kira cukup besar kalau kita melihat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo mempunyai rencana besar untuk menata kembali kebijakan energi Indonesia. Jadi targetnya adalah agar Indonesia itu bisa swasembada dengan menggunakan kekayaan alam Indonesia, terutama yang bersih dan hijau. Ya. Nah kalau kita lihat bahwa peluang ini merupakan peluang investasi yang sangat besar ya. Kita melihat bahwa sekarang pemerintah sangat agresif untuk mengejar target EBT, pencapaian EBT. Baik itu bauran energi yang seharusnya mencapai 23% di tahun 2025 ini. Kemudian juga pengurangan emisi atau National Determined Commitment dari pemerintah NDC. Itu harus mencapai 32% dan 42% dengan bantuan internasional di tahun 2030. Jadi pemerintah harus mencapai ke sana. Dan kalau kita lihat bahwa Indonesia itu adalah dengan negara besar, dengan populasi yang besar. Itu tentunya membutuhkan listrik yang besar gitu. Kemudian kalau kita melihat bahwa target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi itu 5% per tahun. Kalau pertumbuhan 5% per tahun itu butuh didukung dengan juga pertumbuhan listrik, korelasinya 1:1. Di sana ekonomi tumbuh 5%, paling tidak ketersediaan listrik juga harus 1%. Baik. Kita lihat. Baik, tapi menarik Pak kalau kita lihat nih pemerintah yang terus mendorong agar kita bisa swasembada energi baru terbarukan juga terus didorong ya Pak ya, potensinya kan kalau kita lihat Indonesia ini cukup potensial ya Pak. Tapi berbicara mengenai regulasi atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya saat ini Anda melihat apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini cukup mendukung dan juga seiring sejalan dengan bagaimana potensi dan juga bagaimana prospek dari EBT ke depannya. Dan sebetulnya apa yang Anda lihat hal-hal ini memang ke depannya memang harus terus didorong oleh pemerintah terutama kaitannya dengan kebijakan-kebijakan. Iya, saya kira ya dukungan pemerintah cukup besar. Seperti kita lihat bahwa saat ini memang ada insentif fiskal maupun non fiskal untuk EBT. Kalau kita lihat untuk insentif fiskal untuk sektor EBT termasuk sektor yang strategis. Jadi pemerintah memberi insentif fiskal dalam arti fasilitas import seperti pembebasan biaya import, pembebasan PPh import dan kebebasan PPh import. Dan juga ada tax holiday dan diskon pajak. Itu dari segi insentif fiskal. Dan non-fiskal, pemerintah juga mensimplifikasi regulasi dan perizinan untuk EBT. Baik Pak. Lalu selanjutnya, langkah perusahaan Pak dalam berkontribusi untuk bisa mewujudkan visi pemerintah mencapai target net zero emission melalui penggunaan energi baru terbarukan ini seperti apa? Nah, bagi kita sebagai mitra PLN dan juga untuk mendukung pemerintah dalam pencapaian target-target net zero emission. Jadi kita Kencana Energi selalu melakukan investasi dan investigasi, survei, ya, identifikasi potensi RBT, EBT dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua dengan beragam teknologi, hydro power plant, kemudian angin, solar PV, waste to energy, bioenergy. Jadi kita mengeksplor semua portfolio untuk EBT untuk mendukung pemerintah. Baik Pak, artinya ini cukup potensial ya Pak ya ke depannya ya EBT ini. Lalu terkait dengan insentif Pak untuk saat ini apakah sudah cukup begitu? Artinya insentif untuk sektor ini dan juga Anda melihatnya apalagi yang perlu dikembangkan dan juga perlu dijadikan perhatian oleh pemerintah? Kalau untuk insentif kita mengakui bahwa itu sudah cukup. Yang mungkin perlu adalah bahwa penerapan regulasi yang konsisten, kemudian percepatan pengadaan atau proses procurement untuk proyek EBT. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, RUPTL PLN juga ini kan akan signifikan ya Pak menambah proyek dari EBT. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan hal ini? Ya, saya kira seperti yang kita lihat bahwa saat ini install kapasitas Indonesia sampai sekarang ada 75.000
megawatt atau 75 gigawatt. Dan ke depan kita melihat pemerintah mempunyai rencana yang besar. Jadi dalam arti ROPTR yang akan disiapkan 2025 sampai 2030 kemungkinan akan penambahan 71 gigawatt listrik lagi. Nah dari 71 ini 42 gigawatt atau 56% itu akan merupakan EBT. Dan ini merupakan suatu peluang bagi industri EBT. Prospek cukup besar. Baik, jadi potensinya cukup besar ya Pak Cukup ya. besar. Walaupun mungkin ini kita masih butuh waktu ya Pak ya. Betul. Baik, lalu terkait dengan gambaran pembangkit listrik perseroan yang sudah terpasang saat ini untuk rencana penambahan barunya seperti apa? Lalu juga rencana ekspansi bisnis ke depan juga seperti apa Pak? Iya. Jadi saat ini Kencana Energi sudah mempunyai 4 unit yang sudah operasi. Semua hydro. Itu kemudian kita juga ada 1 unit lagi 10 MW yang masa konstruksi. Nah selain itu kita juga mempunyai biomass 1 unit 5 MW. Dan kita juga mempunyai 2 unit PRTS atau slow PV 4,3 tambah 1. Jadi ada 5. Nah kemudian untuk project on the pipeline kita ada 180 megawatt hydro yang masih dalam proses pengadaan di 3 lokasi yang berbeda. Dan kemudian juga kita ada lagi portfolio PRTS atau slow PV yang masih dalam proses pengadaan itu 26 MW. Tersebar di berbagai lokasi juga. Masih dalam proses pengadaan. Baik, lalu ke depannya Pak, langkah-langkah strategis apa yang akan terus dilakukan oleh perusahaan ya agar bisa mencapai target, lalu juga laba dan juga pendapatan meningkat, khususnya mungkin di tahun 2025 ini Pak, untuk target-targetnya seperti apa dan juga langkah strategis dari perusahaan seperti apa? Ya, kalau untuk strategi ke depan, tentunya kita akan juga berjalan bersama dengan pemerintah, melihat potensi yang ada dan di mana ada pusat beban, ada pertumbuhan, kita akan ikut membangun di sana. Dan kedua, dari segi internal kita tetap melakukan investigasi dan investasi untuk R&D, ya, R&D dan identifikasi. Kemudian untuk proyek-proyek yang atau hydropower plant yang sudah beroperasi, kita akan menjaga dan meningkatkan produksi. Kemudian mengontrol biaya operation and maintenance dan financial cost. Nah, sedangkan proyek-proyek yang masih dalam konstruksi, kita mengontrol ketat biaya konstruksi. Kualitasnya kita kontrol, biayanya kita kontrol. Dan juga kemudian jadwal atau schedule dari proyek kita kontrol agar semua sesuai dengan schedule, tidak terjadi cost overrun.